Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi cleaning validation for sterile room. Next. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Tunisa, lalu ada Zulfa Quratul Aini, kemudian ada Anissa Maulida, Uria Restika, Ridotul Koifani, Syifa Fauziah, dan Rahma Ramadhani. Dan berikut adalah yang akan kami sampaikan. Pertama ada definisi dan peran validasi, tingkat validasi, resiko kontaminasi, kriteria parameter validasi, dan metode sampling validasi. Baik, saya Zulfa Quratul Aini, NPM 004, akan menjelaskan terkait definisi dan peran cleaning validation. Boleh di next? Menurut WHO, pada tahun 2016, validasi pembersihan merupakan bukti yang terdokumentasi untuk menetapkan suatu prosedur pembersihan yang dapat menghilangkan residu hingga memenuhi syarat penerimaan yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran batch, dosis, toksikologi, dan ukuran peralatan. Berdasarkan literatur lain, validasi pembersihan didefinisikan juga sebagai bukti terdokumentasi dengan tingkat jaminan yang tinggi bahwa seseorang dapat secara konsisten membersihkan sistem atau peralatan hingga batas yang telah ditentukan dan dapat diterima. Nah, validasi pembersihan ini terutama berlaku untuk pembersihan peralatan proses manufaktur di industri farmasi. Boleh di next? Berikut merupakan peran cleaning validation. Yang pertama yaitu safety, di mana proses validasi pembersihan ini dapat meningkatkan keselamatan operator. Kemudian yang kedua yaitu better quality. Jadi melalui validasi pembersihan yang tepat akan dapat menghasilkan layanan dan kualitas yang baik kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu verify, di mana melalui proses validasi ini, efektivitas prosedur pembersihan untuk menghilangkan risiko kontaminasi silang dapat diverifikasi. Oke, selanjutnya saya Anissa Maulida Zahra, NPM 10, akan menjelaskan terkait tingkat validasi dalam pembersihan. Jadi tingkat dalam validasi pembersihan ini ada 3 tingkatan. Pertama ini tingkat 0 itu meliputi risiko rendah, hanya pembersihan kotor jika senyawa terbawa dari produk sebelumnya tidak kritis. Misalnya itu pada peralatan yang terdapat batch ke batch produk dengan zat aktif yang sama berurutan. Lalu produk dengan proses awal yang berbeda namun setelahnya dalam rantai proses yang sama. Untuk kriteria penerimaan pada tingkat 0 ini itu observasi secara visual, lalu verifikasi analitik tidak dilakukan. Untuk validasi pembersihannya itu tidak esensial. Yang kedua ini ada tingkat 1, jadi meliputi risiko sedang, senyawa terbawa dari produk sebelumnya kurang kritikal dari level 2. Pembersihan hanya mengurangi potensi senyawa terbawa di bawah batas yang diperlukan untuk level 2. Misalnya itu ada pada peralatan yang terdapat pergantian antara produk intermediat dari satu produk ke peralihan akhir produk lain, lalu perubahan proses awal menjadi proses intermediate dari produk lain, lalu ada pergantian dari proses awal ke proses terakhir dari produk yang sama. Untuk kriteria penerimaan pada tingkat 1 ini yaitu observasi secara visual, lalu verifikasi analitik dilakukan, lalu batas limit umumnya itu 500 ppm. Untuk validasi pembersihannya itu direkomendasikan, tetapi bergantung juga pada proses dan sifat kontaminan sesuai dengan daerah ilmiahnya. Lalu selanjutnya ini ada tingkat 2. Next. Tingkat 2 ini meliputi risiko tinggi, jadi senyawa ini terbawa produk sebelumnya yang sangat kritikal. Pembersihannya itu diperlukan sampai batas yang ditentukan sebelumnya terpenuhi. Misalnya itu ada pada peralatan terdapat pergantian zat aktif ke zat aktif lainnya, lalu pergantian dari produk intermediate ke zat aktif manapun, lalu pergantian dari proses awal ke proses terakhir dari produk yang sama, dan perubahan dari batch ke 1 produk ke batch produk yang lainnya yang berbeda. Lalu untuk kriteria penerimaan tingkat 2 ini ada observasi secara visual, lalu verifikasi analitik dilakukan, lalu berdasarkan dosis terapeutik harian atau toksisitas, batas limitnya itu di bawah 10 ppm. Untuk validasi pembersihan pada tingkat 2 ini esensial. Selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri, Rahma Ramadhani dengan NPM 052. Next.
Em, jadi ada 3 resiko kontaminasi. Yang pertama itu ada residu bahan zat aktif obat, kemudian ada residu bahan pembersih, dan yang ketiga ada kontaminan atau kontaminasi dari mikroba. Nah, untuk penentuan yang pertama itu untuk residu bahan zat aktif obat, penentuan parameter residu bahan zat aktif obat yang akan digunakan biasa disebut dengan senyawa marker. Senyawa marker ini ditentukan dari data kelarutan, tosisitas, atau LD50 dan dosis terapeutik harian. Nah, kelarutan bahan zat aktif obat mempengaruhi kemampuan bahan pembersih untuk membersihkan alat. Nah, semakin besar kelarutan senyawa marker dengan air, maka residu bahan zat aktif obat akan semakin mudah dibersihkan dan sedikit tersisa pada permukaan alat. Dan senyawa marker sulit terhadap alkohol dan alkohol, maka dipastikan senyawa tersebut sulit dibersihkan dan semakin memperbesar peluang menjadi senyawa marker dalam validasi pembersihan. Kemudian ada toksisitas atau LD50. Bahan zat aktif obat akan mempengaruhi besarnya bahaya zat aktif terkait zat aktif obat selanjutnya yang akan menggunakan alat yang sama. Semakin besar toksisitas senyawa marker, maka semakin besar membahayakan produk lain. Dosis terapeutik terkecil mempengaruhi tingginya kontaminasi produk selanjutnya yang akan menggunakan alat yang sama. Kemudian semakin besar dosis terapeutik terkecil senyawa marker, maka semakin besar dapat dikonfirmasi dan masuk ke dalam produk lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada residu bahan pembersih, dapat diatasi dengan menggunakan agen pembersih dengan toksisitas terendah yang efektif dalam menghilangkan residu dalam situasi pembersihan. Nah, terus yang ketiga ada kontaminasi mikroba, dan faktor utama penyebabnya itu adalah penyimpanan peralatan dalam kondisi basah sehingga menjadi media alami untuk bakteri dapat tumbuh. Next. Ya, selanjutnya ada kriteria parameter validasi. Untuk menentukan kriteria parameter validasi atau menentukan validasi pembersihan memenuhi syarat atau tidak, itu dapat ditentukan oleh metode penilaian MAKO atau Maximum Allowable Carryover. Nah, untuk MAKO itu sendiri adalah jumlah transfer yang dapat diterima dari produk sebelumnya ke produk yang berikutnya dalam satuan miligram. Atau sederhananya, MAKO adalah metode penilaian untuk menetapkan residu bahan aktif obat. Untuk menentukan kriteria parameter validasi dengan MAKO itu ada 3 perhitungan, di mana yang pertama ada hot base data, yang kedua ada berdasarkan dosis terapeutik harian, dan yang ketiga ada berdasarkan toksisitas atau LD50. Yang pertama ada perhitungan nilai MAKO berdasarkan hot base data. Untuk nilai MAKO berdasarkan hot base data itu digunakan ADE atau Acceptable Daily Exposure. Nah, ADE itu adalah taksiran dosis yang tidak mungkin menyebabkan efek buruk jika seseorang terkena senyawa marker dengan rute apapun. Adapun kenapa dipakai ADE itu karena ADE ini dinilai sebagai penilaian yang paling tepat dan akurat dari potensi bahaya yang ditujukan kepada pasien karena senyawa marker yang diproduksi. Pun nilai ADE ini didasari oleh semua data toksikologi dan klinis yang tersedia untuk senyawa marker tersebut sehingga dapat akurat memberikan gambaran bahwa dosis yang ada itu punya potensi apa. Next. Selanjutnya ada klasifikasi senyawa marker berdasarkan nilai ADE yang tadi didapatkan, di mana jika nilai ADE-nya itu adalah 1 mikrogram per hari, maka senyawa bersifat karsinogenik. Adapun ketika nilai ADE-nya itu 10 mikrogram per hari, maka senyawa memiliki potensi yang kuat atau sangat beracun. Kemudian yang ketiga, jika nilai ADE-nya itu 10 mikrogram per hari, maka senyawa tidak mungkin memiliki potensi beracun atau genotoksik. Perkenalkan, saya Syifa Fauzia dengan NPM 037 akan melanjutkan bagian dari kriteria parameter validasi. Nah, ini ada perhitungan nilai MAKO berdasarkan dosis terapeutik harian. Perhitungan nilai MAKO ini digunakan ketika data toksisitas tidak tersedia dan data dosis terapeutik harian itu diketahui. Biasanya perhitungan ini digunakan untuk perubahan proses zat aktif A menjadi zat aktif B, di mana rumusnya itu adalah TDD previous dikali MBS next dibagi dengan SF dikali TDD next.
Yang selanjutnya ada perhitungan nilai mako berdasarkan toksisitas atau LD50. Digunakan ketika tidak ada data lain yang tersedia, misalnya ADE, OEL, IBD, dan hanya tersedia data LD50, misalnya bahan kimia, bahan antara, deterjen. Maka rumus dari NOEL-nya itu LD50 dikali berat badan rata-rata orang dewasa dengan satuan kilogram dibagi dengan 2000. Untuk menghitung nilai makonya, NOEL previous dikali MBS next dibagi dengan SF next dikali dengan PBD next. Di mana NOEL previous itu merupakan no observed effect level dalam satuan miligram per hari, SF next itu safety factor, dan LD50 itu level dose 50 mg per kilogram pada hewan, dan 2000 itu merupakan konstanta empiris. Nah, safety factor atau faktor keamanan itu bergantung pada rute administrasi produk. Secara umum, faktor 200 biasanya digunakan ketika zat aktif diberikan dalam bentuk oral. Berdasarkan sumber dari AVIC tahun 2014, safety factor dibagi menjadi 3 yang dapat dilihat dari rute pemberiannya. Untuk topical, safety factornya itu 10-100, untuk produk oral 100-1000, dan untuk parenteral 1000-10.000. Next. Baik, selanjutnya ada metode sampling validasi pembersihan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hirdatul Kaifani, NPM 024. Untuk metode sampling, tujuannya untuk menentukan tingkat residu pada peralatan. Pemilihan metode ini ditentukan berdasarkan permukaan yang sulit bersih dari peralatan dan lokasi ini tidak dapat diakses dengan mudah, serta berdasarkan bahan material dan jumlah keseluruhan skala dari peralatan. Untuk metode sampling secara umum dibagi menjadi 2, yakni metode swab, metode sampling yang langsung melakukan kontak ke permukaan alat, dan metode rinse merupakan metode sampling yang tidak kontak secara langsung ke permukaan alat. Selanjutnya, perkenalkan, saya Mulia Aryastika, NPM 20, akan menjelaskan mengenai metode swab. FDA itu cenderung untuk merekomendasikan penggunaan metode swab terlebih dahulu, dan apabila tidak memungkinkan, baru dapat digunakan metode rinse. Metode swab dilakukan dengan mengusap peralatan produksi pada area tertentu yang diketahui luasnya untuk mendapatkan residu bahan aktif. Area sampel ditentukan secara seksama untuk mewakili seluruh permukaan alat. Pengambilan sampel itu dengan cara swab menggunakan batang usap yang biasanya pelarut secara langsung dan dapat menyerap residu dari permukaan alat. Jenis pelarut yang biasa digunakan itu tergantung dari sifat fisik dan kimia residu. Adapun pelarut yang sering digunakan yaitu air, etanol, dan heksan. Sebelum mengambil sampel secara swab, dilakukan uji perolehan kembali atau recovery dengan larutan yang telah diketahui kadarnya dan dikeringkan pada sebidang area dengan luas 5 x 5 cm. Setelah diambil secara swab, sampel akan diperiksa menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan. Boleh di next. Baiklah, adapun untuk metode rinse sendiri, dalam kasus di mana cara usap tidak memungkinkan, cara usap dapat diganti dengan cara bilas. Sampel bilas dapat digunakan untuk menentukan sisa-sisa residu di atas area permukaan yang luas. Bagian ini menguraikan kuantitasasi jumlah residu yang tersisa dalam peralatan setelah dibersihkan berdasarkan jumlah residu dalam bilasan terakhir dari prosedur pembersihan yang digunakan secara rutin. Pada metode pengambilan sampel cara bilas, peralatan produksi dibilas dengan sejumlah pelarut dengan jumlah volume yang diketahui. Lalu pelarut tersebut dianalisis untuk diketahui jumlah residu bahan aktif. Pelarut yang digunakan untuk sampel bilasan yaitu pelarut organik seperti etanol dan air murni. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari metode sampling validasi pembersihan yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada kelebihan dan kekurangan dari metode swab. Kelebihannya diantara
lain dapat melakukan dan membuang sampel secara fisik, kemudian beradaptasi dengan berbagai permukaan peralatan. Selain itu dia juga ekonomis dan baik tersedia, juga dapat memungkinkan pengambilan sampel area yang ditentukan, misalnya untuk area yang sulit dijangkau. Selanjutnya juga dapat berlaku untuk residu zat aktif, mikroba, dan residu agen pembersih, dan residu yang tidak dapat dilarutkan dapat diambil dan dipindahkan secara fisik. Untuk kekurangannya, teknik ini mungkin dapat membawa serap kapas dari alat swab, kemudian hasil mungkin bergantung pada teknik pengambilan swab. Selanjutnya bahan dan desain kapas itu bisa menghambat perolehan kembali dan spesifisitas metode. Selanjutnya sulit untuk dilakukan evaluasi di daerah yang besar dan kompleks. Selanjutnya terdapat kemungkinan ketidakseragaman kontaminasi pada permukaan dan harus teliti dalam menentukan perhitungan lokasi swab. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode RIN sendiri. Yang pertama, kelebihannya beradaptasi dengan pemantauan secara tidak langsung, mudah untuk mengambil sampel non-intrusif. Yang kedua, kurang bergantung pada teknik pengambilan seperti swab. Yang ketiga, memungkinkan pengambilan sampel pada area permukaan yang besar. Dan yang keempat, memungkinkan pengambilan sampel dari suatu permukaan yang unik, misal berpori, dan pada area peralatan yang tidak dapat diakses secara rutin untuk dibongkar. Adapun kekurangannya, yaitu pertama, jumlah residu yang sangat rendah mungkin tidak terdistribusi secara homogen. Kedua, volume bilas sangat penting untuk memastikan interpretasi hasil yang akurat, karena kepekaan pengujian sangat dipengaruhi oleh pengenceran. Yang ketiga, sulit untuk mendeteksi secara akurat lokasi residu dan mengontrol area sampel. Yang keempat, kelarutan kontaminan dalam pelarut harus dipertimbangkan, karena dapat menghasilkan jumlah residu lebih rendah pada sampel dibandingkan jumlah nyata pada permukaan. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang terlampir yang telah kami gunakan pada pembawaan materi validasi pembersihan ini. Kami ucapkan terima kasih. Sekian atas presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.